Bab 895. Prasasti Rahasia Leluhur. Roni, mengapa lenganmu seperti ini? Quinton Liao langsung bergegas ke Roni Liao, meraih lengan bajunya yang kosong dengan cengkeraman maut. Air matanya mengalir dan hatinya merasa sakit. Bukankah mereka mengatakan bahwa kamu diselamatkan oleh ketua sekte Kaisar Pedang saat itu? Mengapa ini bisa terjadi, Ayah? Roni Liao juga penuh dengan kepahitan dan tercekat. Tidak tahu harus mulai dari mana. Negi Liao berkata dengan marah. Ini tidak terjadi saat itu. Lengan ayahku baru saja dipotong oleh seseorang. Binatang itu tidak hanya memotong lengan ayahku, tetapi juga menghancurkan gold core ayahku. Apa? Tubuh Quinton Liao bergetar hebat dan wajahnya langsung menjadi suram. Apa yang terjadi? Dia hanya tahu bahwa Roni Liao dan putranya telah datang untuk memprovokasi. Tetapi dia tidak yakin dengan alasan pastinya. Dia mengira itu karena kejadian saat itu telah membuat Roni Liao menyimpan dendam dan sekarang dia telah menemukan seorang untuk membantu. Jadi dia telah kembali ke keluarga Liao untuk mencari keadilan. Sekarang tampaknya tidak demikian. Dengan wajah penuh kepahitan, Roni Liao memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Setelah mendengarnya, wajah Quinton Liao berkerut. Setiap pembuluh darah di tubuhnya membengkak karena amarah. Dan energi darahnya meluap keluar tak terkendali dari tubuhnya. Binatang sialan, terlalu licik. Quinton Liao meraung kesakitan, membanting kendi arak kesayangannya ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Dia berpikir bahwa yang telah mereka lakukan lebih dari 20 tahun yang lalu sudah hebat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini mereka akan menjadi lebih parah. Setelah mengetahui bahwa putra dan cucunya telah mengaktifkan darah warisan, mereka akan memburu keduanya dengan lebih gila. Ini tidak manusiawi. Lucunya, Paul Liao memiliki keberanian untuk meminta dirinya untuk menjadi pelobi dan membujuk mereka agar tenang. Siapa yang bisa tenang saat menghadapi hal seperti itu? Tidak heran jika dia tiba-tiba datang ke depan pintu. Roni, ayah terlalu tidak berguna. Tidak melindungimu dengan baik saat itu. Siapa sangka binatang-binatang itu akan merajalela. Ayah akan pergi untuk membunuh mereka sekarang. Jelas, Quinton Liao juga kehilangan akal sehatnya. Berbalik, dia siap untuk kembali ke keluarga Liao. Sangat ingin membunuh Joseph Liao dan yang lainnya untuk melampiaskan kebenciannya. Tidak tahan, Roni Liao buru-buru berlari untuk menghentikannya dan berkata, "Ayah, jangan impulsif dulu. Dengarkan pengaturan ketua sekte." Ketua sekte. Quinton Liao mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya dan melihat ke arah Louis Lu. Pada saat itu, Louis Lu sudah berjalan ke arah ini. Hasrat pedang di sekelilingnya tidak berkurang sama sekali. Mata Quinton Liao terfokus. Inilah yang disebut Paul Liao dan yang lainnya sebagai musuh yang sulit. Bukan. Hasrat pedang yang menakutkan itu memang sangat kuat. Roni Liao memperkenalkan, "Ayah, ini adalah ketua sekte dari sekte Kaisar Pedang kami saat ini. Bermarga Zhang." Setelah memikirkannya, Roni Liao memutuskan untuk memperkenalkan identitas palsu Louis Lu. Meskipun orang yang dia hadapi adalah ayahnya sendiri. Dengan demikian dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Louis Lu. Ada satu hal lagi. Roni Liao tidak yakin bahwa percakapan mereka tidak akan terdengar oleh seseorang dari keluarga Liao. Seandainya dia menyebabkan masalah bagi ketua sekte, dia akan merasa bersalah. Ketua sekte, ini adalah ayahku. Roni Liao melanjutkan perkenalannya. Louis Lu mengangguk. Aku mendengarnya tadi.
Quinton Liao menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior Zhang, aku berterima kasih atas kesediaan Anda untuk membantu kami mengatasi kejahatan ini. Panggil aku Louis Zhang." Louis Lu berkata dengan datar. "Ronnie Liao adalah anggota Sekte Kaisar Pedangku. Sekarang dia telah ditindas. Aku, sebagai ketua Sekte Kaisar Pedang, secara alami ingin membalas dendamnya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih." Quinton Liao menghela nafas sedikit. Ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian berhenti. Louis Lu bertanya, "Bagaimana situasi keluarga Liao sekarang?" "Mereka mengirimku sebagai pelobi. Mungkin karena mereka takut dengan kekuatan senior Zhang dan berharap mereka dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Mereka juga berjanji bahwa mereka dapat membiarkan Ronnie Liao dan putranya kembali ke keluarga Liao." "Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan hidup dengan sekelompok binatang buas itu." Negi Liao mengertakkan gigi dan berkata. Quinton Liao menatap Negi Liao dengan ekspresi yang rumit. Jika dia tidak mengetahui hal-hal tadi, dia mungkin akan menyarankan Ronnie Liao dan putranya untuk menyerah. Lagi pula, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan sebesar apapun kebencian itu, sudah hampir hilang, karena mereka tidak bisa melawan keluarga Liao. Adapun untuk kembali ke keluarga Liao, itu sama sekali tidak mungkin. Quinton Liao tidak hanya tidak akan membujuk Ronnie Liao dan putranya untuk kembali ke keluarga Liao, tetapi dia juga akan mengumumkan perpisahannya dengan keluarga Liao mulai hari ini dan seterusnya. Ini adalah pemikiran sebelumnya. Namun, setelah mendengar tentang perilaku tonggak Liao yang berlebihan, ditambah dengan fakta bahwa lengan Ronnie Liao telah dipotong dan gold core-nya dihancurkan, Quinton Liao sangat terstimulasi. Belum lagi menasihati Ronnie Liao untuk tenang. Dia sendiri siap bertarung dengan hidupnya dengan keluarga Liao. Pada saat itu, Louis Lu perlahan berkata, "Bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan kebencian ini. Biarkan orang-orang itu keluar dan menghancurkan gold core mereka di depannya. Dan hutang lama ini akan diselesaikan." Bukankah karena Ronnie Liao tidak dapat mengaktifkan darah warisannya? Orang-orang itu ingin membunuhnya karena mereka merasa dia tidak berguna dan hidupnya adalah aib. Karena begitu, Louis Lu akan membalas dendam dengan melakukan hal yang sama kepada mereka. Biarkan Joseph Liao dan yang lainnya menghancurkan gold core mereka dan menghancurkan kultivasi mereka, sehingga mereka dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tidak berguna. Ini sama sekali tidak berlebihan, bukan? Quinton Liao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kondisi yang disebutkan senior 100% tidak mungkin disetujui oleh keluarga Liao. Mereka semua adalah anggota inti dari keluarga Liao. Dan Joseph Liao sudah dianggap sebagai setengah kepala keluarga dari keluarga Liao. Jadi membuat ketua keluarga Liao menyia-nyiakan kultivasinya sendiri sama sekali tidak mungkin. Ide ini sama sekali tidak realistis." Louis Lu mencibir dan berkata, "Aku tidak mengira mereka akan setuju." Boom. Hati Quinton Liao bergetar hebat dan dia menatap Louis Lu dengan tidak percaya. Tidak mengira mereka akan setuju. Apakah Louis Lu bermaksud bahwa sejak dia datang ke gerbang keluarga Liao untuk melatih pedangnya, dia sudah bertekad untuk merobek wajahnya dan tidak ada ruang untuk bernegosiasi? Dari Louis Lu, Quinton Liao merasakan kepercayaan diri yang kuat, tapi dia masih tidak bisa tidak mengingatkan. Ada prasasti rahasia leluhur di aula leluhur keluarga Liao, yang tidak hanya untuk mewariskan metode rahasia pewarisan darah, tetapi juga senjata sihir represi yang kuat.
dan leluhur keluarga Liao kebetulan memiliki kemampuan untuk memanipulasi prasasti leluhur. Lalu kenapa? Louis Lu mencibir. Dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menembus ke dalam pikiran Quinton Liao. Dan suaranya yang mendominasi terdengar langsung di benak Quinton Liao. Memang kenapa dengan prasasti rahasia leluhur? Apakah aku akan takut? Bersambung.